Selamat siang Faisal. Selamat siang. Ada apa ini? Boleh tanya nggak nih Pak tentang perpajakan? Boleh. Di akhir April ini kan batas waktu untuk lapor SPT PPh Badan untuk tahun buku 2025. Nah banyak nih warganet Pak yang pengen tahu tips dan triks agar pelaporan SPT-nya tidak dikenakan pemeriksaan. Ada tips dan trik khususnya nggak nih Pak? Jadi banyak yang mau menghindar dari pemeriksaan ya. Betul Pak, pemeriksaan bikin stres tingkat tinggi, katanya sih gitu Pak. Sejak tahun 1983 Indonesia itu menganut sistem perpajakannya itu self assessment, di mana mempercayakan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar kewajiban perpajakannya secara mandiri tanpa perlu diverifikasi dan persetujuan dari kantor pajak. Baru kemudian wajib pajak itu melaporkan pajaknya sendiri ya, dan membayarnya melalui SPT pajak. Jadi perhitungan pembayaran dan pelaporan oleh wajib pajak itu dilakukan secara sendiri ya, tanpa perlu verifikasi ke petugas pajak. Jadi pemeriksaan itu sesuatu yang wajar sebenarnya, karena setiap perhitungan dan pelaporan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak perlu diuji oleh pemerintah, dalam hari ini petugas pajak, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi wajib pajak tidak perlu khawatir kalau diperiksa. Jadi wajib pajak udah nggak mungkin bisa menghindar dari pemeriksaan dong ya Pak ya? Ya, jelas wajib pajak tidak bisa menghindar dari pemeriksaan pajak. Karena pemeriksaan pajak itu kan memang sudah merupakan tugas dari kantor pajak, di mana tugasnya salah satu itu untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, khususnya untuk wajib pajak tertentu bahkan itu menjadi prioritas untuk diperiksa. Menurut PMK 15 tahun 2025, wajib pajak yang mendapat prioritas pemeriksaan antara lain wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi. Jadi wajib pajak itu mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Itu jelas diperiksa. Di dalam format SPT PPh Badan pun sudah ada kalimatnya, diminta pengembalian pajak melalui pemeriksaan. Yang kedua, wajib pajak yang melaporkan SPT lebih bayar itu mendapat prioritas untuk diperiksa. Selanjutnya, SPT yang menyatakan rugi. Karena kalau kita bicara bisnis atau usaha, tentu rugi itu sesuatu yang dihindari. Jadi tidak mungkin kalau perusahaannya sudah lama berdiri itu mengalami kerugian. Nah, untuk itu diprioritaskan untuk diperiksa. Dan masih banyak lagi wajib pajak yang memang mendapat prioritas untuk diperiksa. Misalnya melakukan perubahan tahun buku dan metode pembukuan. Wajib pajak yang berkeinginan untuk melakukan revaluasi aset tetap, penilaian kembali aset tetap. Kemudian wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau bagi wajib pajak orang pribadi itu meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian berikutnya lagi wajib pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT-nya ya. Padahal sebelumnya sudah diberi surat teguran untuk memenuhi kewajibannya. Dan kemudian yang berikutnya lagi adalah terdapat data konkret. Yang dimaksud data konkret ini data pihak lain yang ditemukan terkait dengan wajib pajak. Sehingga kalau data konkret ini dimasukkan, dihitung, akan mengakibatkan wajib pajak itu menjadi kurang bayar. Apa contoh data konkret? Yaitu faktur pajak. Kalau kita bicara faktur pajak, melibatkan dua pihak, pembeli dan penjual. Nah, kalau penjualnya melaporkan, pembelinya tidak, berarti ada temuan data konkret. Atau sebaliknya, pembeli melaporkan, penjualnya tidak melaporkan faktur pajak, itu juga menjadi temuan data konkret. Contoh data konkret berikutnya bukti potong. Karena bukti potong ini melibatkan dua pihak, berarti salah satu yang tidak melaporkan
itu menjadi temuan data konkret. Terakhir, wajib pajak yang mendapat prioritas untuk diperiksa, apa yang disebut itu berdasarkan hasil pemilihan berdasarkan resiko kepatuhan wajib pajak atau yang dikenal dengan Compliance Risk Management (CRM). Nah, kalau wajib pajak itu terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis berbasis resiko, nah ini kita sebut wajib pajak apes yang kemudian yang ternyata terpilih untuk diperiksa, ya. Nah, kalau kita bicara CRM, Compliance Risk Management, itu suatu mekanisme yang memang ditempuh oleh kantor pajak untuk memilih wajib pajak yang akan diperiksa. Dan dulu mekanismenya, pemilihannya melalui manual, antara lain menggunakan analisa rasio benchmarking, di mana wajib pajak itu dihitung rasio keuangannya, kemudian dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis. Apakah kira-kira ya sama atau mendekati sama atau berbeda jauh. Nah, itu perhitungannya manual, ya. Tapi sejak Cortex, perhitungan tersebut dilakukan secara otomatis. Jadi dengan kata lain, data perbandingan dan analisis dengan usaha yang sejenis yang memiliki KLU yang sama itu lebih mudah didapat oleh kantor pajak. Dengan demikian, CRM lebih memungkinkan wajib pajak itu terpilih untuk diperiksa. Lalu, gimana cara wajib pajak dapat meminimalisir risiko dilakukan pemeriksaan pajak? Kalau kita bicara meminimalisir risiko pemeriksaan pajak, tentu kita kembalikan kepada wajib pajak itu sendiri. Jadi harus banyak melakukan pembenahan internal, baik itu menyangkut pembukuan dan pelaporan pajaknya, ya. Jadi kalau kita bicara trik, yang pertama jelas pembukuannya harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Gunakan software akuntansi untuk memudahkan mencetak laporan keuangan, ya, dan buku besar, ya. Kenapa buku besar ini penting? Seperti yang kita ketahui, wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Kalau kita bicara pembukuan, salah satunya wajib ada buku besar atau general ledger. Itu yang pertama. Kedua, pisahkan rekening usaha dengan rekening pribadi. Jika rekening pribadi tidak dapat dipisahkan dengan rekening usaha, maka pisahkan rekening pribadi mana yang digunakan untuk usaha, mana rekening pribadi yang benar-benar digunakan untuk pribadi, agar mudah nanti menelusuri atau melakukan tracking pada penjualannya atau pendapatannya. Kemudian yang ketiga, dokumentasikan setiap bukti transaksi, perjanjian-perjanjian, kontrak, penawaran, dan sebagainya. Simpan dokumen-dokumen tersebut minimal 10 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan. Yang berikutnya, laporkan SPT pajak, baik itu SPT masa atau SPT tahunan, itu secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Hindari sanksi perpajakan, keterlambatan lapor, keterlambatan bayar. Kemudian berikutnya, sering melakukan ekualisasi antara pos laporan keuangan dengan SPT masa PPh dan PPN serta SPT tahunan. Ekualisasi ini penting karena prinsipnya satu transaksi dicatat dalam pembukuan, dilaporkan ke pajak. Harusnya equal antara pembukuan dan laporan pajak. Sepanjang itu tertib, harusnya sama angka. Ya, ekualisasi ini diperlukan agar kita bisa cepat menemukan kesalahan. Apakah kesalahan dalam pembukuan atau kesalahan dalam SPT pajak. Jadi sering-seringlah melakukan ekualisasi setiap akhir periode, sebaiknya minimal 2 kali dalam setahun. Kemudian berikutnya, buatlah analisis rasio keuangan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa petugas pajak melakukan perbandingan analisa benchmarking. Jadi sebelum mereka melakukan analisa benchmarking dengan industri atau bidang usaha yang sejenis, perusahaan lain yang sejenis, lebih baik kita yang melakukan terlebih dahulu
untuk melihat apakah kita ada perubahan atau ada fluktuasi rasio keuangan kita. Misal laba kita tahun lalu 3%, nah tahun ini masa 0,1, itu contohnya ya. Kemudian yang terakhir, khusus yang memiliki transaksi hubungan afiliasi, yang memiliki hubungan istimewa, sebaiknya dibuat daftar terpisah karena itu sering menjadi pertanyaan dalam pemeriksaan. Jadi agar dapat terhindar dari risiko pemeriksaan, banyak yang harus diperbaiki oleh wajib pajak ya Pak ya. Tidak boleh asal buat laporan keuangan dan lapor pajak jika ingin wajib pajak itu tenang. Betul, karena ini setiap wajib pajak yang memiliki omset atau peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Berarti harus ada laporan keuangan, ada buku besar, ada daftar aset, kartu persediaan, rekening bank, dan seterusnya. Jadi bikin buku pembukuan berarti wajib pajak harus mengerti akuntansi dong ya Pak ya. Kalau wajib pajak tidak mampu akuntansi atau tidak punya waktu, berarti bisa menggunakan konsultan pajak yang bersertifikat gitu ya Pak, yang terdaftar untuk bisa membantu buat pembukuan. Jika wajib pajak tidak mampu untuk menyelenggarakan pembukuan, ya harus minta jasa pihak lain ya. Dalam hal ini jasa konsultan pajak. Nah, dan untuk menggunakan jasa konsultan pajak, pilihlah yang memiliki izin terdaftar ya, dari Kementerian Keuangan. Karena selama ini banyak sekali orang yang mengklaim sebagai konsultan pajak berpengalaman menawarkan fee atau jasa yang rendah ya. Namun tidak memiliki izin sebagai konsultan pajak dari Kementerian Keuangan. Nah, ketika ada persoalan dan diminta pertanggungjawaban profesionalnya, seringkali konsultan yang tadi itu banyak lepas tangan atau kalau istilah medannya lari malam. Oh baik Pak Ihsan, terima kasih untuk sharingnya. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat untuk warga. Terima kasih, selamat siang.